Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema hati mantan gemetar. Ya, kangen kamu sampai merintih saat kamu lakukan hal ini. Sekarang, apakah mantan teringat kepada kita? Ingat, tetapi ingat sampai rindu belum, ya, atau cuma ingat saja. Ingat yang tidak membuatnya sampai merindukan kita. Itu ya. Kenapa demikian? Karena kita selalu memikirkan mantan. Sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam beribadah pun, kita tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk, pikiran kita kemana-mana. Ya, lisan kita berzikir, hati dan pikiran kita ingat kepada mantan. Nah, sehingga yang terjadi selalu kita yang gemetar, selalu kita yang bergetar hatinya. Ya, setiap kita ingat dan rindu kepada mantan. Nah, sekarang ya, kalau kita ingin mantan kembali kepada kita, itu hatinya harus kita getarkan. Ya. Selama hatinya tidak pernah gemetar ketika ingat kita, tidak pernah merindukan kita sampai merintih. Kalau rindunya tipis-tipis saja, dia ngintip Instagram kita sudah selesai. Melewati rumah kita, rindunya sudah terobati. Tetapi ketika dia rindu, kangen sampai merintih, ya, nah itulah yang akan membuat dia menghubungi kita, telepon kita, chatting lagi, datang kepada kita. Tapi kuncinya, hatinya harus gemetar setiap ingat dan kangen kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita dulu yang harus menata diri, menata hati, menata pikiran kita. Ya, agar apa? Agar kita menjadi seseorang yang memiliki energi, kekuatan hati yang bisa menggetarkan hati orang lain. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sekarang di dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, itu kita harus mulai belajar fokus. Ya, khusyuk itu sesuatu yang memang harus kita pelajari. Orang yang sudah mengerjakan sholat selama 20-30 tahun pun ya, kadang-kadang pikirannya melayang ke sana kemari, itu juga bisa terjadi. Nah, karena itu memang khusyuk, fokus, konsentrasi, itu sesuatu yang memang harus kita pelajari. Ya, artinya apa? Ketika kita sedang mengerjakan sholat, saat pikiran kita mulai ngajak memikirkan mantan, membayangkan mantan, nah, kita harus menarik pikiran kita kembali ke ibadah sholat kita. Dengan cara kita membaca bacaan sholat itu dengan hati, dengan pikiran, dengan lisan. Nah, ya, begitu. Jadi kita menghayati betul
apa yang kita baca, memahami artinya apa yang kita baca. Di situ kita bisa mencapai khusyuk, fokus, konsentrasi. Nah, begitu juga ketika kita sedang berzikir, ya, mengerjakan amalan atau amaliyah. Nah, kita sekarang harus mulai belajar berzikir dengan fokus, khusyuk, konsentrasi. Ketika kita mencapai itu semua, maka tandanya saat kita berzikir, kita menyebut nama Allah, hati kita gemetar. Ya, saat kita berzikir, hati kita gemetar. Ketika hati kita gemetar, itu menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang hidup, hati yang energinya sangat besar, hati yang selalu terhubung kepada Allah. Nah, hati yang seperti inilah, ya, yang ketika dia memikirkan seseorang, maka orang tersebut akan gemetar. Ketika dia batin, ya, mantan di mana ini kok enggak pernah ngasih kabar. Nah, di situ mantan akan langsung merasakan, terhubung, energinya besar. Kalau kita berzikir, ya, kita berzikir nih, selalu saat kita berusaha untuk khusyuk, yang terbayang selalu wajah mantan. Itu energinya belum besar. Ya, artinya apa? Energinya baru berputar-putar di sekeliling kita. Kecuali kalau kita mengerjakan amalan. Yang kata guru kita, amalan itu harus dikerjakan misal sambil membayangkan wajah mantan, misal begitu ya. Agar fokus, energinya bisa terarah kepada mantan, tertuju kepada mantan. Tapi juga malah yang sering terjadi ketika gurunya mengajarkan begitu, bayangkan wajah mantannya atau wajah orang yang dicintai. Nah, saat mengerjakan amaliyah itu malah yang terbayang wajah artis. Karena tadi sebelum mengerjakan amaliyah baru nonton TV. Atau nonton channel YouTube-nya artis. Sehingga ketika mengerjakan amalan, yang terbayang wajahnya artis, sehingga energinya tidak terarah kepada mantan. Nah, itu kecuali ya, kalau guru mengajarkan mengerjakan amalan itu sambil membayangkan wajah orang yang dicintai itu agar energinya tertuju. Nah, tetapi ya, secara umum ketika kita berzikir yang bukan amalan, ya, kita berzikir selesai sholat dan seterusnya, dan kita memang harus banyak meluangkan waktu untuk berzikir, ya, melatih hati kita. Saat kita sudah mulai merasakan bergetar, gemetar hati kita saat berzikir itu, ya, dan itu terus kita lakukan, energinya semakin besar. Nah, energinya itulah yang kemudian akan menyentuh siapapun yang kita batin orang tersebut. Dia langsung merasakan. Kita merasa kangen. Nah, energi kangen kita ini sampai dan bisa dirasakan oleh orang yang dia batin itu tadi. Ya. Nah, sehingga ketika dia mulai sering batin orang yang dia rindukan, orang itu akan merindukan dia, akan gemetar sampai merintih, kangen sampai merintih. Ya. Nah, kangen sampai merintih itu seperti apa? Ya, kangen ya sambil menyebut nama orang yang batin dia tadi dengan terbata-bata. Nah, itu namanya kangen banget ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ketika kita ingin mantan kembali kepada kita, buat hatinya bergetar, buat hatinya merindukan kita sampai ia merintih. Yang harus kita lakukan sekarang
belajar ibadah, belajar berzikir dengan fokus, dengan khusyuk. Insya Allah, ya, ketika hati kita hidup, hati kita terhubung dengan Allah, maka siapapun yang kita pikirkan, yang kita inginkan datang kepada kita, dia akan datang kepada kita. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.